Pada tahun 1525, untuk menghilangkan ancaman dari perjanjian Sunda-Portugal. Pada tahun itu, Sultan Trenggana dari Demak mengadakan kampanye militer di daerah pesisir utara Jawa Barat, di mana pasukan Demak dengan Cirebon yang pada saat itu dipimpin oleh Fathahillah dan Syarif Hidayatullah, atau biasa kita kenal juga dengan nama Sunan Gunung Jati. Fathahillah dan Sunan Gunung Jati bersama-sama menyerang pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda di pantai utara dari Sunda Kelapa hingga Banten. Hal ini dilakukan untuk mencegah bangsa Portugis membangun basis pertahanan inti di Pulau Jawa. Di akhir masa pemerintahan kerajaan Sunda yang pada saat itu menjadi penguasa, yaitu Prabu Pujukumun, di Wahanten Pesisir atau Banten Pesisir adalah Arya Surajaya atau putra Sang Surosoan dan paman dari Maulana Hasanuddin. Setelah wafatnya Sang Surosoan pada 1519 Masehi, Arya Surajana diperkirakan masih memegang pemerintahan Banten Pesisir hingga tahun 1526 Masehi. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja, dan pada tahun 1552 kemudian mengangkat putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Di mana ia juga memindahkan ibu kota lama Banten dari Banten Girang atau Banten Hulu ke daerah pesisir dekat pantai pelabuhan. Pasca perjanjian damai Cirebon dengan kerajaan Sunda pada tahun 1531 dan setelah Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin juga membangun kompleks benteng istana yang diberi nama Keraton Sorosoan. Di masa tersebut, beliau juga membangun alun-alun, pasar, masjid agung, serta masjid di kawasan Pacitan atau sekarang disebut dengan Kasmen. Pada tahun 1568, Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten yang juga membawahi wilayah Jayakarta mengangkat menantunya, yaitu Kawis Adimarta atau Tubagus Angke, suami dari Ratu Ayu Fatimah, anak ke-6 dari Maulana Hasanuddin, sebagai penguasa Jayakarta sejak peristiwa penaklukan Pelabuhan Kelapa pada tahun 1527 hingga diangkat Kawis Adimarta pada tahun 1568. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Fathahillah yang meninggalkan Jayakarta untuk menjadi penguasa Cirebon sampai tahun 1570. Maulana Hasanuddin juga berperan dalam penyebaran ajaran agama Islam di kawasan Lampung. Selain itu, ia juga telah melakukan kontrak dagang dengan Raja Malangkabu atau Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawar Shah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Banten sejak lama sudah terkenal dengan kekuatan maritim dan pusat perdagangan penting di dunia, khususnya Asia Tenggara. Rempah-rempah dan lada adalah barang utamanya. Kala itu Banten berhasil menjalin hubungan dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan juga Jepang. Pada tahun 1570, Maulana Yusuf, anak dari Sultan Maulana Hasanuddin, naik tahta melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran
pada tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Muhammad yang mencoba menguasai Palembang pada tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara. Tetapi gagal karena ia meninggal dalam penaklukan tersebut. Puncak kejayaan. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta pada tahun 1651 sampai 1682 dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah ia, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa serta juga mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat sekarang. Tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha keras melakukan modernisasi terhadap Banten dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan Muslim di Kepulauan Indonesia. Ia mengirim putranya ke Mekah dengan perintah untuk pergi dari sana ke Turki dengan harapan dapat menjalin hubungan baik dengan kekuatan utama Islam. Pada saat itu juga, ia dan putranya mencoba menghimpun pengikut di kalangan para penasehat dan petualang Eropa. Prestasi terbesar dalam pemerintahannya adalah penetapan perdagangan luar negeri, seperti Raja Makassar. Ia menyambut baik perdagangan dari Britania, Denmark, Prancis di pelabuhan-pelabuhannya. Melalui bantuan-bantuan orang Eropa ini, dia mulai melengkapi kapal-kapalnya sendiri yang dibawa nakoda asal orang Eropa ke Filipina, Makau, Benggala, dan Persia. Saudagar-saudagar India, Cina, dan Arab berkumpul di Banten setelah tersingkir dari Malaka dan Makassar. Barang dagang yang dijual di pasar Batavia sebagian datang dari pelabuhan pesaing di Banten, dan saat itu gengsi Sultan Tirtayasa naik begitu tinggi, sehingga ia menuntut bagian dalam perdagangan pala di Ambon dan dalam perdagangan timah di Semenanjung Malaya. Sebuah tuntutan yang ditolak oleh pemerintah Batavia. Sebelumnya, bahkan bukan di zaman sebelum kedatangan Portugis, perdagangan yang begitu luas terjadi di satu pelabuhan Indonesia seperti di Banten pada waktu di mana VOC sedang berada dalam puncak kekuatannya. Kehancuran Kesultanan Banten. Seperti juga kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara khususnya, di Banten sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh Grand Right Outsiding Company atau VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasir Abdul Qadir juga sempat mengirimkan 2 orang utusannya menemui Raja Inggris di London pada tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini, Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa. Tetapi pada 28 Desember 1682, kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama VOC.
Sultan Ageng bersama putranya yang lain, yaitu Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia. Sementara VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng yang masih ada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Itu, pada 5 Mei 1683, VOC mengirim Untung Suropati yang berpangkat letnan beserta pasukan baliknya bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Heppel menundukkan kawasan Pamotan dan Dayak Luhur, di mana pada 14 Desember 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesak, akhirnya Pangeran Purbaya menyatakan menyerahkan diri. Kemudian Untung Suropati disuruh oleh Kapten Johan Royce untuk menjemput Pangeran Purbaya, dan dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia, mereka berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh William Cavalier. Tetapi terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada 28 Januari 1684, pos pasukan William Cavalier dihancurkan, dan berikutnya Untung Suropati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri baru pada 7 Februari 1684 sampai di Batavia. Bantuan dan dukungan VOC kepada Sultan Haji mesti dibayar dengan memberikan kompensasi pada VOC, diantaranya pada 12 Maret 1682 wilayah Lampung diserahkan kepada VOC seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Isaac Dumet Martin, laksamana kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Selain itu, berdasarkan perjanjian tanggal 17 April 1684, Sultan Haji juga harus mengganti kerugian akibat perang tersebut kepada VOC. Setelah meninggalnya Sultan Haji pada tahun 1687, VOC mulai mencengkramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, sehingga mengangkat para Sultan Banten harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji, namun hanya berkuasa sekitar 3 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, dan kemudian dikenal dengan gelar Kang Sinuhun ing Nagari Banten. Perang saudara yang berlangsung di Banten meninggalkan ketidakstabilan pemerintah masa berikutnya. Konflik antara keturunan penguasa Banten maupun gejolak ketidakpuasan masyarakat Banten atas ikut campur VOC dalam urusan Banten. Perlawanan rakyat kembali memuncak pada masa akhir pemerintahan Sultan Abul Fatih Muhammad Syifa Zainal Arifin, di antaranya perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Akibat konflik yang berkepanjangan, Sultan Banten kembali meminta bantuan VOC dalam meredam beberapa perlawanan rakyatnya, sehingga sejak 1752 Banten telah menjadi pasar dari VOC. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1808 sampai 1810, memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyar dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan.
yang direncanakan akan dibangun di ujung kulon. Sultan menolak perintah Dendles. Sebagai jawabannya, Dendles memerintahkan penyerangan atas Banten dan menghancurkan istana Surosoa. Sultan beserta keluarga disekap di Puri Intan atau Istana Surosoan dan kemudian dipenjarakan di Benteng Sepelwij. Sultan Abdul Nasir Muhammad Ishak Zainal Mutakin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia. Pada 22 November 1808, Dendles mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Selain itu, Gubernur Jenderal Herman William Dendles mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 22 November 1808 untuk melepaskan Lampung dari wilayah Kesultanan Banten dan keterkaitannya dengan VOC wilayah Lampung. Dalam surat keputusan tersebut langsung berada di bawah pengawasan Gubernur Jenderal. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Itulah sejarah singkat berdiri dan berakhirnya Kerajaan Banten di Nusantara. Terima kasih sudah menyimak.
tahun 1525 untuk mengenalkan ancaman dari perjanjian Sunda-Portugal. Pada tahun itu, Sultan Trenggana dari Demak mengadakan kampanye militer di daerah pesisir utara Jawa Barat, di mana pasukan Demak dengan Cirebon yang pada saat itu dipimpin oleh Fathahillah dan Syarif Hidayatullah atau biasa kita kenal juga dengan nama Sunan Gunung Jati. Fathahillah dan Sunan Gunung Jati bersama-sama menyerang pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda di pantai utara dari Sunda Kelapa hingga Banten. Hal ini dilakukan untuk mencegah bangsa Portugis membangun basis pertahanan inti di Pulau Jawa. Di akhir masa pemerintahan kerajaan Sunda yang pada saat itu menjadi penguasa yaitu Prabu Hippomo di Wahanten Pesisir atau Banten Pesisir adalah Arya Surajaya atau putra Sang Surosoan dan paman dari Maulana Hasanuddin. Setelah wafatnya Sang Surosoan pada 1519 Masehi, Arya Surdana diperkirakan masih memegang pemerintahan Banten Pesisir hingga tahun 1526 Masehi. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dan pada tahun 1552 kemudian mengangkat putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Di mana ia juga memindahkan ibu kota lama Banten dari Banten
Girang atau Banten Hulu ke daerah pesisir dekat pantai pelabuhan. Pasca perjanjian damai Cirebon dengan kerajaan Sunda pada tahun 1531 dan setelah Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin juga membangun kompleks benteng istana yang diberi nama Keraton Sorosoan. Di masa tersebut, beliau juga membangun alun-alun, pasar, masjid agung, serta masjid di kawasan tercipta sekarang disebut dengan Kasmen. Pada tahun 1568, Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten yang juga membawahi wilayah Jayakarta mengangkat menantunya yaitu Kawis Adimarta atau Tubagus Tengke, suami dari Ratu Ayu Fatimah, anak ke-6 dari Maulana Hasanuddin, sebagai penguasa Jayakarta sejak peristiwa penaklukan Pelabuhan Kelapa pada tahun 1527 hingga diangkat Kawis Adimarta pada tahun 1568. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Fatahillah yang meninggalkan Jayakarta untuk menjadi penguasa Cirebon sampai tahun 1570. Maulana Hasanuddin juga berperan dalam penyebaran ajaran agama Islam di kawasan Lampung. Selain itu, ia juga telah melakukan kontrak dagang dengan Raja Malangkabu atau Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawar Shah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Banten sejak lama sudah terkenal dengan kekuatan maritim dan pusat perdagangan penting di dunia, khususnya Asia Tenggara. Rempah-rempah dan lada adalah barang utamanya. Kala itu Banten berhasil menjalin hubungan dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan juga Jepang. Pada tahun 1570, Maulana Yusuf, anak dari Sultan Maulana Hasanuddin, naik tahta melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran pada tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Muhammad yang mencoba menguasai Palembang pada tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara, tetapi gagal karena yang meninggal dalam penaklukan tersebut. Puncak kejayaan. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta pada tahun 1651 sampai 1682 dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah ia, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat sekarang. Tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha keras melakukan modernisasi terhadap Banten dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan Muslim di Kepulauan Indonesia. Ia mengirim putranya ke Mekah dengan perintah untuk pergi dari sana ke Turki dengan harapan dapat menjalin hubungan baik dengan kekuatan utama Islam. Pada saat itu juga ia dan putranya mencoba menghimpun pengikut di kalangan para penasehat dan petualang Eropa. Prestasi terbesar dalam pemerintahannya
dalam penetapan perdagangan luar negeri, seperti Raja Makassar. Ia menyambut baik perdagangan dari Britania, Denmark, Prancis di pelabuhan-pelabuhannya. Melalui bantuan-bantuan orang Eropa ini, dia mulai melengkapi kapal-kapalnya sendiri yang dibawa nahkoda asal orang Eropa ke Filipina, Makau, Benggala, dan Persia. Saudagar-saudagar India, Cina, dan Arab berkumpul di Banten setelah tersingkir dari Malaka dan Makassar. Barang dagang yang dijual di pasar Batavia sebagian datang dari pelabuhan pesaing di Banten, dan saat itu gengsi Sultan Tirtayasa naik begitu tinggi, sehingga ia menuntut bagian dalam perdagangan pala di Ambon dan dalam perdagangan timah di Semenanjung Malaya. Sebuah tuntutan yang ditolak oleh pemerintah Batavia sebelumnya, bahkan bukan di zaman sebelum kedatangan Portugis. Perdagangan yang begitu luas terjadi di satu pelabuhan Indonesia seperti di Banten pada waktu di mana VOC sedang berada dalam puncak kekuatannya. Kehancuran Kesultanan Banten. Seperti juga kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara, khususnya di Banten, sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh Grand Right Outstanding Company atau VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abdul Nasir Abdul Qadir juga sempat mengirimkan 2 orang utusannya menemui Raja Inggris di London pada tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini, Sultan Agung terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa. Tetapi pada 28 Desember 1682, kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama VOC. Sultan Ageng bersama putranya yang lain, yaitu Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia. Sementara VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng yang masih ada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Pada 5 Mei 1683, VOC mengirim Empu Surapati yang berpangkat letnan beserta pasukan Balinya bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Hebel menunjukkan kawasan Pamotan dan Dayeuhluhur, di mana pada 14 Desember 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesak, akhirnya Pangeran Purbaya menyatakan menyerahkan diri. Kemudian Untung Surapati disuruh oleh Kapten Johan Croisi untuk menjemput Pangeran Purbaya, dan dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia, mereka berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh William Cavalier. Tetapi terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada 28 Januari 1684, pos pasukan William Cavalier dihancurkan, dan berikutnya Untung Surapati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri baru pada 7 Februari 1684 sampai di Batavia. Bantuan dan dukungan VOC kepada Sultan Haji mesti dibayar dengan memberikan kompensasi pada VOC, diantaranya pada 12 Maret 1682
wilayah Lampung diserahkan kepada VOC seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Isek Dumaid Martin, Laksamana Kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1632 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Selain itu, berdasarkan perjanjian tanggal 17 April 1684, Sultan Haji juga harus mengganti kerugian akibat perang tersebut kepada VOC. Setelah meninggalnya Sultan Haji pada tahun 1687, VOC mulai mencengkramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, sehingga mengangkat para Sultan Banten harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji, namun hanya berkuasa sekitar 3 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, dan kemudian dikenal dengan gelar Kang Sinuhun ing Nagari Banten. Perang saudara yang berlangsung di Banten meninggalkan ketidakstabilan pemerintah masa berikutnya. Konflik antara keturunan penguasa Banten maupun gejolak ketidakpuasan masyarakat Banten atas ikut campur VOC dalam urusan Banten. Perlawanan rakyat kembali memuncak pada masa akhir pemerintahan Sultan Abul Qasim Muhammad Syifa Zainal Arifin. Di antaranya perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Akibat konflik yang berkepanjangan, Sultan Banten kembali meminta bantuan VOC dalam meredam beberapa perlawanan rakyatnya, sehingga sejak 1752 Banten telah menjadi pasar dari VOC. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1808 sampai 1810, memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyar dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di ujung pulau. Sultan menolak perintah Daendels. Sebagai jawabannya, Daendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan menghancurkan istana Suroso. Sultan beserta keluarga disekap di Puri Intan atau Istana Surosoan dan kemudian dipenjarakan di Benteng Seperwij. Sultan Abdul Nasr Muhammad Ishak Zainal Mutakin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia. Pada 22 November 1808, Daendels mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Selain itu, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 22 November 1808 untuk melepaskan Lampung dari wilayah Kesultanan Banten dan keterkaitannya dengan VOC wilayah Lampung. Dalam surat keputusan tersebut langsung berada di bawah pengawasan Gubernur Jenderal. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Itulah sejarah singkat berdiri dan berakhirnya Kerajaan Banten di Nusantara. Terima kasih sudah menyimak.
Pada tahun 1525, untuk menghilangkan ancaman dari perjanjian Sunda-Portugal. Pada tahun itu, Sultan Trenggana dari Demak mengadakan kampanye militer di daerah pesisir utara Jawa Barat, di mana pasukan Demak dengan Cirebon yang pada saat itu dipimpin oleh Fathahillah dan Syarif Hidayatullah, atau biasa kita kenal juga dengan nama Sunan Gunung Jati. Fathahillah dan Sunan Gunung Jati bersama-sama menyerang pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda di pantai utara dari Sunda Kelapa hingga Banten. Hal ini dilakukan untuk mencegah bangsa Portugis membangun basis pertahanan inti di Pulau Jawa. Di akhir masa pemerintahan kerajaan Sunda yang pada saat itu menjadi penguasa, yaitu Prabu Pujukumon, di Wahanten Pesisir atau Banten Pesisir adalah Arya Surajaya atau putra Sang Surosoan dan paman dari Maulana Hasanuddin. Setelah wafatnya Sang Surosoan pada 1519 Masehi, Arya Suryana diperkirakan masih memegang pemerintahan Banten Pesisir hingga tahun 1526 Masehi. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja, dan pada tahun 1552 kemudian mengangkat putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Di mana ia juga memindahkan ibu kota lama Banten dari Banten Girang atau Banten Hulu ke daerah pesisir dekat pantai pelabuhan. Pasca perjanjian damai Cirebon dengan kerajaan Sunda pada tahun 1531 dan setelah Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin juga membangun kompleks benteng istana yang diberi nama Keraton Sorosoan. Di masa tersebut, beliau juga membangun alun-alun, pasar, masjid agung, serta masjid di kawasan Pacitan atau sekarang disebut dengan Kasmen. Pada tahun 1568, Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten yang juga membawahi wilayah Jayakarta mengangkat menantunya, yaitu Kawis Adimarta atau Tubagus Angke, suami dari Ratu Ayu Fatimah, anak ke-6 dari Maulana Hasanuddin, sebagai penguasa Jayakarta sejak peristiwa penaklukan Pelabuhan Kelapa pada tahun 1527 hingga diangkat Kawis Adimarta pada tahun 1568. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Fathahillah yang meninggalkan Jayakarta untuk menjadi penguasa Cirebon sampai tahun 1570. Maulana Hasanuddin juga berperan dalam penyebaran ajaran agama Islam di kawasan Lampung. Selain itu, ia juga telah melakukan kontrak dagang dengan Raja Malangkabu atau Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawar Shah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Banten sejak lama sudah terkenal dengan kekuatan maritim dan pusat perdagangan penting di dunia, khususnya Asia Tenggara. Rempah-rempah dan lada adalah barang utamanya. Kala itu Banten berhasil menjalin hubungan dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan juga Jepang. Pada tahun 1570, Maulana Yusuf, anak dari Sultan Maulana Hasanuddin, naik tahta melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran
pada tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Muhammad yang mencoba menguasai Palembang pada tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara. Tetapi gagal karena ia meninggal dalam penaklukan tersebut. Puncak kejayaan. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta pada tahun 1651 sampai 1682 dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah ia, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa serta juga mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat sekarang. Tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha keras melakukan modernisasi terhadap Banten dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan Muslim di Kepulauan Indonesia. Ia mengirim putranya ke Mekah dengan perintah untuk pergi dari sana ke Turki dengan harapan dapat menjalin hubungan baik dengan kekuatan utama Islam. Pada saat itu juga, ia dan putranya mencoba menghimpun pengikut di kalangan para penasehat dan petualang Eropa. Prestasi terbesar dalam pemerintahannya adalah penetapan perdagangan luar negeri, seperti Raja Makassar. Ia menyambut baik perdagangan dari Britania, Denmark, Prancis di pelabuhan-pelabuhannya. Melalui bantuan-bantuan orang Eropa ini, dia mulai melengkapi kapal-kapalnya sendiri yang dibawa nakoda asal orang Eropa ke Filipina, Makau, Benggala, dan Persia. Saudagar-saudagar India, Cina, dan Arab berkumpul di Banten setelah tersingkir dari Malaka dan Makassar. Barang dagang yang dijual di pasar Batavia sebagian datang dari pelabuhan pesaing di Banten, dan saat itu gengsi Sultan Tirtayasa naik begitu tinggi, sehingga ia menuntut bagian dalam perdagangan pala di Ambon dan dalam perdagangan timah di Semenanjung Malaya. Sebuah tuntutan yang ditolak oleh pemerintah Batavia. Sebelumnya, bahkan bukan di zaman sebelum kedatangan Portugis, perdagangan yang begitu luas terjadi di satu pelabuhan Indonesia seperti di Banten pada waktu di mana VOC sedang berada dalam puncak kekuatannya. Kehancuran Kesultanan Banten. Seperti juga kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara khususnya, di Banten sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh Grand Right Outstanding Company atau POC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasir Abdul Qadir juga sempat mengirimkan 2 orang utusannya menemui Raja Inggris di London pada tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini, Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa. Tetapi pada 28 Desember 1682, kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama POC.
Sultan Ageng bersama putranya yang lain, yaitu Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia. Sementara POC terus mengejar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng yang masih ada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf kala itu. Pada 5 Mei 1683, POC mengirim Untung Sorapati yang berpangkat letnan beserta pasukan baliknya bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Hebel menundukkan kawasan Pamotan dan Dayeuh Luhur, di mana pada 14 Desember 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesak, akhirnya Pangeran Purbaya menyatakan menyerahkan diri. Kemudian Untung Sorapati disuruh oleh Kapten Johan Royce untuk menjemput Pangeran Purbaya, dan dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia, mereka berjumpa dengan pasukan POC yang dipimpin oleh William Cavalier. Tetapi terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada 28 Januari 1684, pos pasukan William Cavalier dihancurkan, dan berikutnya Untung Sorapati beserta pengikutnya menjadi buronan POC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri baru pada 7 Februari 1684 sampai di Batavia. Bantuan dan dukungan POC kepada Sultan Haji mesti dibayar dengan memberikan kompensasi pada POC, diantaranya pada 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada POC, seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Isaac Dumet Martin, laksamana kapal POC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat POC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Selain itu, berdasarkan perjanjian tanggal 17 April 1684, Sultan Haji juga mesti harus mengganti kerugian akibat perang tersebut kepada POC. Setelah meninggalnya Sultan Haji pada tahun 1687, POC mulai mencengkramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, sehingga mengangkat para Sultan Banten harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji, namun hanya berkuasa sekitar 3 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, dan kemudian dikenal dengan gelar Kang Sinuhun ing Nagari Banten. Perang saudara yang berlangsung di Banten meninggalkan ketidakstabilan pemerintah masa berikutnya. Konflik antara keturunan penguasa Banten maupun gejolak ketidakpuasan masyarakat Banten atas ikut campur POC dalam urusan Banten. Perlawanan rakyat kembali memuncak pada masa akhir pemerintahan Sultan Abul Fatih Muhammad Syifa Zainal Arifin, di antaranya perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Akibat konflik yang berkepanjangan, Sultan Banten kembali meminta bantuan POC dalam meredam beberapa perlawanan rakyatnya, sehingga sejak 1752 Banten telah menjadi pasar dari POC. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1808 sampai 1810, memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyar dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan.
yang direncanakan akan dibangun di ujung kulon. Sultan menolak perintah Dendles. Sebagai jawabannya, Dendles memerintahkan penyerangan atas Banten dan menghancurkan istana Surosoa. Sultan beserta keluarga disekap di Puri Intan atau Istana Surosoan dan kemudian dipenjarakan di Benteng Sepelwij. Sultan Abdul Nasr Muhammad Ishak Zainal Mutakin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia. Pada 22 November 1808, Dendles mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Selain itu, Gubernur Jenderal Herman William Dendles mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 22 November 1808 untuk melepaskan Lampung dari wilayah Kesultanan Banten dan keterkaitannya dengan VOC wilayah Lampung. Dalam surat keputusan tersebut langsung berada di bawah pengawasan Gubernur Jenderal. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Itulah sejarah singkat berdiri dan berakhirnya Kerajaan Banten di Nusantara. Terima kasih sudah menyimak.
1525 untuk menghilangkan ancaman dari perjanjian Sunda-Portugal. Pada tahun itu, Sultan Trenggana dari Demak mengadakan kampanye militer di daerah pesisir utara Jawa Barat, di mana pasukan Demak dengan Cirebon yang pada saat itu dipimpin oleh Fathahillah dan Syarif Hidayatullah atau biasa kita kenal juga dengan nama Sunan Gunung Jati. Fathahillah dan Sunan Gunung Jati bersama-sama menyerang pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda di pantai utara dari Sunda Kelapa hingga Banten. Hal ini dilakukan untuk mencegah bangsa Portugis membangun basis pertahanan inti di Pulau Jawa. Di akhir masa pemerintahan kerajaan Sunda yang pada saat itu menjadi penguasa yaitu Prabu Kumul di Wahanten Pesisir atau Banten Pesisir adalah Arya Surajaya atau putra Sang Surosoan dan paman dari Maulana Hasanuddin. Setelah wafatnya Sang Surosoan pada 1519 Masehi, Arya Surdana diperkirakan masih memegang pemerintahan Banten Pesisir hingga tahun 1526 Masehi. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dan pada tahun 1552 kemudian mengangkat putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Di mana ia juga memindahkan ibu kota lama Banten dari Banten Girang atau Banten Hulu ke daerah pesisir dekat pantai pelabuhan. Pasca perjanjian damai Cirebon dengan kerajaan Sunda pada tahun 1531 dan setelah Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin juga membangun kompleks benteng istana yang diberi nama Keraton Sorosoan. Di masa tersebut, beliau juga membangun alun-alun, pasar, masjid agung, serta masjid di kawasan tercipta atau sekarang disebut dengan Klasmen. Pada tahun 1568, Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten yang juga membawahi wilayah Jayakarta mengangkat menantunya yaitu Kawis Adimarta atau Tubagus Angke, suami dari Ratu Ayu Fatimah, anak ke-6 dari Maulana Hasanuddin, sebagai penguasa Jayakarta sejak peristiwa penaklukan Pelabuhan Kelapa pada tahun 1527 hingga diangkat Kawis Adimarta pada tahun 1568. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Fathahillah yang meninggalkan Jayakarta untuk menjadi penguasa Cirebon sampai tahun 1570. Maulana Hasanuddin juga berperan dalam penyebaran ajaran agama Islam di kawasan Lampung. Selain itu, ia juga telah melakukan kontrak dagang dengan Raja Malangkabu atau Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawar Shah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Banten sejak lama sudah terkenal dengan kekuatan maritim dan pusat perdagangan penting di dunia, khususnya Asia Tenggara. Rempah-rempah dan lada adalah barang utamanya. Kala itu Banten berhasil menjalin hubungan dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan juga Jepang. Pada tahun 1570, Maulana Yusuf, anak dari Sultan Maulana Hasanuddin, naik tahta melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan
Pakuan Pajajaran pada tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Muhammad yang mencoba menguasai Palembang pada tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara, tetapi gagal karena yang meninggal dalam penaklukan tersebut. Puncak kejayaan. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta pada tahun 1651 sampai 1682 dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah ia, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa serta juga mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat sekarang. Tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha keras melakukan modernisasi terhadap Banten dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan Muslim di Kepulauan Indonesia. Ia mengirim putranya ke Mekah dengan perintah untuk pergi dari sana ke Turki dengan harapan dapat menjalin hubungan baik dengan kekuatan utama Islam. Pada saat itu juga ia dan putranya mencoba menghimpun pengikut di kalangan para penasehat dan petualang Eropa. Prestasi terbesar dalam pemerintahannya adalah penetapan perdagangan luar negeri seperti Raja Makassar. Ia menyambut baik perdagangan dari Britania, Denmark, Prancis di pelabuhan-pelabuhannya. Melalui bantuan-bantuan orang Eropa ini, dia mulai melengkapi kapal-kapalnya sendiri yang dibawa nahkoda asal orang Eropa ke Filipina, Makau, Benggala, dan Persia. Saudagar-saudagar India, Cina, dan Arab berkumpul di Banten setelah tersingkir dari Malaka dan Makassar. Barang dagang yang dijual di pasar Batavia sebagian datang dari pelabuhan pesaing di Banten, dan saat itu gengsi Sultan Tirtayasa naik begitu tinggi, sehingga ia menuntut bagian dalam perdagangan pala di Ambon dan dalam perdagangan timah di Semenanjung Malaya. Sebuah tuntutan yang ditolak oleh pemerintah Batavia sebelumnya, bahkan bukan di zaman sebelum kedatangan Portugis. Perdagangan yang begitu luas terjadi di satu pelabuhan Indonesia seperti di Banten pada waktu di mana VOC sedang berada dalam puncak kekuatannya. Kehancuran Kesultanan Banten. Seperti juga kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara, khususnya di Banten, sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh Grand Right Outstanding Company atau VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abdul Nasir Abdul Qadir juga sempat mengirimkan 2 orang utusannya menemui Raja Inggris di London pada tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini, Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa. Tetapi pada 28 Desember 1682, kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama VOC.
Sultan Ageng bersama putranya yang lain, yaitu Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia. Sementara VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng yang masih ada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Pada 5 Mei 1683, VOC mengirim Empu Surapati yang berpangkat letnan beserta pasukan Balinya bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Hevel menentukan kawasan Pamotan dan Dayeuhluhur, di mana pada 14 Desember 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesak, akhirnya Pangeran Purbaya menyatakan menyerahkan diri. Kemudian Untung Surapati disuruh oleh Kapten Johan Roisi untuk menjemput Pangeran Purbaya, dan dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia, mereka berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh William Cavalier. Tetapi terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada 28 Januari 1684, pos pasukan William Cavalier dihancurkan, dan berikutnya Untung Surapati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri baru pada 7 Februari 1684 sampai di Batavia. Bantuan dan dukungan VOC kepada Sultan Haji mesti dibayar dengan memberikan kompensasi pada VOC, diantaranya pada 12 Maret 1682 wilayah Lampung diserahkan kepada VOC seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Isaac de Martin, Laksamana kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Selain itu, berdasarkan perjanjian tanggal 17 April 1684, Sultan Haji juga harus mengganti kerugian akibat perang tersebut kepada VOC. Setelah meninggalnya Sultan Haji pada tahun 1687, VOC mulai mencengkramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, sehingga mengangkat para Sultan Banten harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji, namun hanya berkuasa sekitar 3 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, dan kemudian dikenal dengan gelar Kang Sinuhun in Nagari Banten. Perang saudara yang berlangsung di Banten meninggalkan ketidakstabilan pemerintah masa berikutnya. Konflik antara keturunan penguasa Banten maupun gejolak ketidakpuasan masyarakat Banten atas ikut campur VOC dalam urusan Banten. Perlawanan rakyat kembali memuncak pada masa akhir pemerintahan Sultan Abul Fatih Muhammad Syifa Zainal Arifin, di antaranya perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Akibat konflik yang berkepanjangan, Sultan Banten kembali meminta bantuan VOC dalam meredam beberapa perlawanan rakyatnya, sehingga sejak 1752 Banten telah menjadi pasar dari VOC. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1808 sampai 1810, memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyar dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan.
yang direncanakan akan dibangun di ujung pulau. Sultan menolak perintah Dendles. Sebagai jawabannya, Dendles memerintahkan penyerangan atas Banten dan menghancurkan istana Surosoa. Sultan beserta keluarga disekap di Puri Intan atau Istana Surosoan dan kemudian dipenjarakan di Benteng Seperwij. Sultan Abdul Nasr Muhammad Ishak Zainal Mutakin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia. Pada 22 November 1808, Dendles mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Selain itu, Gubernur Jenderal Herman William Dendles mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 22 November 1808 untuk melepaskan Lampung dari wilayah Kesultanan Banten dan keterkaitannya dengan VOC wilayah Lampung. Dalam surat keputusan tersebut langsung berada di bawah pengawasan Gubernur Jenderal. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukul pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Itulah sejarah singkat berdiri dan berakhirnya Kerajaan Banten di Nusantara. Terima kasih sudah menyimak.